wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jingganawaswari, NBM akhir 272, kelompok 10. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis data, yaitu pengaruh pengeluaran uang saku terhadap frekuensi belanja online. Nah, latar belakangnya itu banyak mahasiswa sering berbelanja online karena kemudahannya. Jumlah uang saku yang mereka terima memengaruhi seberapa sering mereka membeli barang. Semakin besar uang saku, biasanya semakin sering mereka berbelanja, meskipun promo dan kemudahan aplikasi tetap menggoda. Karena itu, penting meneliti apakah uang saku benar-benar berpengaruh terhadap frekuensi belanja online. Selanjutnya, variabel penelitian X atau independen, yaitu pengeluaran selama sebulan, dan Y atau dependen, itu frekuensi belanja online. Selanjutnya, hipotesis H0, yaitu tidak ada pengaruh antara pengeluaran selama sebulan terhadap frekuensi belanja online. H1, yaitu ada pengaruh antara pengeluaran selama sebulan terhadap frekuensi belanja online. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data itu pengambilannya dimulai pada 1 November 2025 dan digunakan beberapa kuesioner digital yang dibuat melalui Google Form atau G-Form. Kuesioner tersebut dibagikan kepada responden atau warga Kutisari Utara melalui tautan, sehingga responden dapat mengisi data secara mudah dan fleksibel menggunakan perangkat masing-masing. Ini ada data statistika deskriptifnya, yaitu ada uang saku atau gaji ya. Terus yang kedua itu pengeluaran selama sebulan, yang ketiga frekuensi belanja online. Nah, setelah itu uji Duamean, ini ada tabelnya di samping. Nah, dari hasil uji Duamean itu hipotesis 0 atau H0 ditolak karena nilai P sama dengan 0, yang berarti hasilnya sangat signifikan. Nah, ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran selama sebulan berbeda dengan rata-rata populasi frekuensi belanja online. Dengan kata lain, perbedaan antara pengeluaran bulanan dan frekuensi belanja online bukan terjadi secara kebetulan, tapi benar-benar nyata secara statistik. Selanjutnya, ini ada data uji korelasinya. Nah, hasil uji korelasi itu R sama dengan 0,374. Hubungan positif lemah hingga sedang. Artinya, semakin tinggi pengeluaran bulanan, ada kecenderungan seseorang lebih sering berbelanja online, tetapi kekuatannya tidak besar. Selanjutnya, ini ada regresi. Ini ada uji regresi. Nah, uji regresi itu ada multiple R, R square, adjusted R square, standard error. Nah, ini ada regresi. Nah, hasil regresinya itu multiple R sama dengan 0,381, menunjukkan hubungan positif dengan kekuatan lemah sampai sedang. R square atau R kuadrat sama dengan 0,145, di mana menjelaskan X mempengaruhi Y sebanyak 14,5%. Nah, P mean value sama dengan 0,0411. Karena 0,0411 kurang dari 0,05, maka X berpengaruh signifikan terhadap Y. H0 ditolak, H1-nya diterima. Kesimpulannya, pengeluaran uang selama sebulan berpengaruh terhadap frekuensi belanja online. Hubungan yang terjadi bersifat positif, artinya semakin besar pengeluaran atau uang saku yang dimiliki seseorang, maka kecenderungan untuk berbelanja online juga semakin sering. Nah, hasil uji korelasi itu menunjukkan hubungan lemah hingga sedang, sehingga meskipun ada pengaruh tersebut tidak terlalu kuat. Nah,
Hasil regresinya juga menunjukkan bahwa pengeluaran bulanan memengaruhi frekuensi belanja online sebesar 14,5%. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebutuhan, gaya hidup, dan pengaruh promo. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Yang berarti pengaruh tersebut terbukti secara statis. Nah, ini ada daftar pustakanya. Nah, yang pertama itu dari Kotler P dan Keller KL 2016, Marketing Management. Yang kedua dari Sugiono 2019, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Alpha Beta. Yang terakhir, yang ketiga, Lim Y.J. Osman, Asalahuddin, S.N. Romla. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.